Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian tentang akhlak kali ini akan menyampaikan tentang naqdul ahdi. Bahasa Indonesianya itu melanggar janji, melanggar atau merusak janji. Naqdul ahdi, nun, qaf, dot, ain, ha, dan dal. Ha di sini ha yang naktunya 5. Ha itu ada 2, ada ha naktunya 8, ada ha yang naktunya 5. Tapi orang sini mengatakan ha itu ha besar katanya. Ya. Ha besar. Kalau ha kecil, sehingga dia alunya mengucapkan makhrajnya besar, alaihim gitu. Nah, itu salah sebenarnya. Jadi ha itu bukan huruf dada, huruf tenggorokan. Alaihim biasanya ha alaihim. Kalau ha alaihim ha ya, tapi bukan alaihim, nggak ada ha. Alhamd. Nah, kalau ha besar alham, itu dada. Bukan huruf dada tapi huruf tenggorokan. Ya, itu bedanya. An-naqdu diddul ibram. Ya, namanya naqdu itu lawan kata dari menetapkan. Wahwa ifsad, artinya merusak. Jadi kalau ibram itu menetapkan, kalau naqdu itu merusak. Apa pengertian istilah naqdul ahdi? Al-Jurjani mengatakan, Al-Jurjani seorang ulama ya, spesialis memberikan definisi-definisi, sehingga beliau menulis buku namanya At-Ta'rifat. Definisi-definisi. Kata beliau, al-ahdu hifdzu syai', ahdu ya, innal ahda kana mas'ulan, ahda ya, itu adalah sesuatu yang mestinya dipelihara. Sesuatu yang mesti dipelihara. Ya, namanya jimat, barang siji di rumat. Kalau bahasa Jawa. Jimat, barang siji di rumat. Di rumat. Dirawat. Pengertian melanggar janji, huwa adamul wafa bima alan insan al-iltizama bihi, adalah tidak memenuhi janji dengan apa yang sudah dipublikasikan akan ditetapi. Ya. Jadi melanggar janji yang sudah disepakati lah, singkatnya gitu. Melanggar janji yang sudah disampaikan pada dia akan ditepati, tapi dilanggar. Nah, itu namanya melanggar janji. Perbedaan ahdu dengan wa'du. Nah, ini kita suruh mengkaji kosakata ya. Ahdu dengan wa'du. Wa'du itu artinya janji juga. Apa bedanya? Kalau ahdu kesepakatan kedua belah pihak. Ahdu, innal ahda kana mas'ula. Kalau wa'du, janji sepihak. Ya, kita menjanjikan anak kalau berprestasi nanti kasih apa gitu. Itu namanya wa'du.
Al-wa'du dainun, kan? Ada hadis al-wa'du dainun, janji itu utang. Itu pakai wao, ain dan dal. Kalau ini ain, ha dan dal. Jadi kalau ain, ha dan dal artinya itu kesepakatan kedua belah pihak. Tapi kalau janji, apa ya, sama juga janji ya. Mungkin kalau ahdu itu kesepakatan, cocoknya. Kalau wa'du itu janji. Jadi kalau ahdu itu dua belah pihak bersepakat harus begini. Tapi kalau janji, inisiatif dari seseorang kepada seseorang lain. Seperti ayah pada anak. Nanti kalau kamu juara 1 tak beliin apa itu. Anaknya nggak minta, dia janji. Namanya janji. Nah ini beda-bedanya banyak sini. Nah sekarang kita melihat dasarnya. Pertama kita dapati melanggar janji ini tidak boleh ya dalam surat 9 At-Taubah ayat 12. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innakasu aimanahum mim ba'di ahdihim. Jika mereka merusak sumpah-sumpah mereka setelah kesepakatan. Ahdihim, setelah kesepakatan dibuat. Wa ta'anu fi dinikum, serta mereka mencaci agamamu. Faqatilu, maka perangilah mereka. A'immatal kufri, perangilah pembesar-pembesar kafir. Innahum, sungguh mereka, la aimana lahum, tidak ada sumpah. Maksudnya orang bisa dipercaya. La aimana, tidak bisa dipegang. La'allahum yantahun, supaya mereka berhenti. Jadi kita kalau terus mengikuti orang yang berkhianat, kalau kita terus ya menuruti orang yang melanggar, tidak pernah kita beri sanksi, nanti mereka ngelunjak singkatnya. Kalau kita biarkan, maka pada momen tertentu itu harus dihukum. Nah kata di sini ya, faqatilu. Faqatilu bukan membunuh, perangi, lawan. Qala Sudi, berkata Imam Sudi, innakathu ahdahum alladhi ahadu al-Islam wa ta'anu fihi faqatiluhum. Kata Imam Sudi, jika mereka melanggar kesepakatan yang sudah mereka buat untuk menjalani hukum Islam, bahkan mereka mencela agamamu, maka perangi mereka. Qala Qurtubi, wa idza haraba dhimmiyu an naqta ahdahu wa kana maluhu wa waladu fai'an ma'ahu. Apabila kafir dhimmi, kafir itu macam-macam ya. Yang harus diperangi itu kafir harbi. Jadi ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man. Ya. Nah kita nggak bisa membedakan mana kafir dhimmi, mana kafirnya. Kafir sipil namanya dhimmi. Ya, kalau Indonesia ini menjadi negara Islam, maka kafir-kafir ini namanya dhimmi. Mereka sepakat menjadi warga negara Indonesia dan kita buatkan undang-undang jangan sampai dilanggar. Itu dhimmi namanya. Tetap harus dilindungi. Jadi kalaupun kita menegakkan negara secara syariat, tetap harus dilindungi. Yang penting kita buat pasal-pasal, jangan dilanggar. Ya, mereka tidak dipaksa untuk menjalani hukum Islam dalam soal agama, tapi dalam soal pidana ya harus ya. Kalau kita berlakukan potong tangan ya mereka harus terlibat. Jadi sebenarnya piagam Jakarta itu sendiri nggak sesuai dengan syariat sebenarnya, sebab dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi maksudnya gini, yang nyolong orang Islam potong tangannya. Kalau itu jadi dilaksanakan, sementara yang nyolong orang kafir nggak dipotong. Ini kan yang
Yang putus banyak orang Islam nantinya. Ya kan? Dalam hal pidana nggak boleh berbeda. Karena pidana itu kan mengikat umum. Anda lihat aja, dalam pidana tuh nggak mungkin berbeda. Tapi dalam perdata iya. Dalam perdata. Tapi pidana nggak boleh. Karena pidana kan umum. Jadi harus sama. Nah itu membutuhkan kesepakatan. Seperti kita paling tinggi ya 20 tahun ya. Ada juga hukum mati. Hukum penjara itu paling tinggi 20 tahun. Biasanya diterapkan kepada pembunuh. Tapi kalau pembunuhnya profesional, udah terlalu banyak, maka ditingkatkan menjadi hukum mati. Ada juga di negara-negara lain yang korupsi hukum mati. Kalau dalam Islam korupsi itu setinggi-tingginya potong tangan. Setinggi-tingginya potong tangan. Kalau di China kan hukum mati. Ada yang menyarankan hukum mati. Orang Islam menyarankan supaya hukum mati aja. Itu sebenarnya tidak menepati, tidak sesuai dengan syariat. Paling tinggi potong tangan. Tapi coba kalau dipotong tangannya, itu lebih jarem itu. Ya, lebih mujarab, sebab dia hidup dengan tangan yang nggak ada itu, jadi orang tahu tuh korupsi itu korupsi. Nah, itu. Ya, jadi akan dibawa seumur-umur. Jadi maksudnya begini, kalau hukum Allah dipakai, pasti akan memberikan efek jera. Tapi kalau hukum manusia, tetap aja berulang lagi. Nggak ada kapok-kapok nih. Kita lanjut. Kemudian alladzina yanquduna ahdahum mim ba'di mitsaqih, dalam surat Al-Baqarah ayat 27 disebutkan alladzina yanqudun, orang-orang yang merusak janji setelah mereka buat. Nah itu. Jadi ahdun ya adalah janji kedua belah pihak. Tapi kalau wa'dun satu pihak. Wa ma yudhillu bihi ila tarikina ta'atallah al-kharijina an ittiba'i amrih. Maka tidak akan sesat kecuali orang yang tidak taat, yang keluar untuk tidak mengikuti perintah dan larangannya. Tuh ya. Fil kitab alladzi anzala ila rasuli wa ala lisani atba'i bittibai amri wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sebagian ulama, janji Allah itu yang sudah tertuang dalam Quran. Apa-apa yang kita tidak taati berarti kita melanggar janji. Ya, sebab di surat 7 ya, surat 7 ayat 172 Al-A'raf, kita hidup di dunia ini adalah dengan janji. Berjanji akan taat. Nah itu ya, di alam sebelum alam dunia dikenal dengan alam anfus, kan Allah menyatakan diri Rabbul Alamin. Allah itu kan Rabbul Alamin. Alamin itu bentuk jama dari alam-alam. Kata ulama, alam-alam yang dimaksud alamin itu ada 6. Ya, di antaranya alam dunia. Jadi tahap-tahapannya, pertama alam anfus. Ya, kemudian alam sulbi, kemudian alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Jadi ada 6 alam. Semuanya Tuhannya sama, yaitu Allah. Ya, sehingga disebut Rabbul Alamin. Allah ya Tuhan anfus. Maksudnya anfus itu gini. Sebelum manusia digelar di dunia ini, Allah sudah bertanya kepada mereka, Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab bala. Jadi Allah masukkan ke dalam nurani manusia ya, keyakinan adanya Tuhan. Itu sudah dimasukkan. Jadi kalau manusia berandai-andai, kalau ada manusia diturunkan dunia ini, Rasul tidak diturunkan, kira-kira dia juga akan mencari-cari. Ya, gak mungkin ada keserasian ini tanpa ada
penciptanya. Pasti dia akan nyari, cuma ketemunya salah. Tuh, makanya Allah menyatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya, jika engkau bertanya, siapa pencipta langit dan bumi dan siapa yang mengendalikan matahari dan bulan? Ya. Waktu itu orang jahiliyah mengatakan Allah. Jadi dia sudah mengakui Allah. Nah, maka ujung ayatnya itu fa'anna tu'fakun. Kenapa pernyataan kamu berbeda dengan kenyataan? Kamu mengakui itu semua Allah, tapi dalam waktu yang sama kamu beribadat bukan pada Allah. Nah ini, maka oleh para ahli tauhid, manusia sukses menemukan rububiyah. Ya, rububiyah itu dari Allah ke kita. Allah yang mencipta, Allah yang mengadakan, dan begitu seterusnya. Ya. Fasilitas yang Allah berikan, seperti dalam surat 6, Allah nyatakan, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Wa ja'ala, kemudian wa ja'ala laila zulumati wan nur, dan yang telah menjadikan gelap dan terang. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Tapi banyak orang yang tetap mengingkarinya. Jadi kalau ditanya sama Allah, jawabannya, siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Bukti paling akurat adalah ayah Nabi namanya Abdullah, padahal kan Nabi belum menyampaikan risalah. Berarti sudah kenal Allah. Terus apa yang perlu di-upgrade dari orang jahiliyah ini? Yaitu uluhiyahnya salah. Caranya, cara kita menuhankan, cara kita mengabdi pada Allah bagaimana? Setelah kita meyakini Allah yang mencipta, Allah yang memberi nikmat pada kita, terus mulang terimanya gimana? Nah, mulang terima itu namanya uluhiyah. Salah manusia. Ya, ada yang beranggapan, ya jangankan orang kafir lah, orang Islam aja salah. Ya, ada yang beranggapan mendekatkan diri pada Allah, apa saja kita boleh lakukan. Maka terjebak dalam bid'ah. Orang Islam sendiri terjebak dalam bid'ah. Ya, macam-macam lah itu terjadi pada kita. Kita kembali ke sini. Wa hadza ya'umul ahda alladzi bainahum wa bainahu walladzi bainahum wa baina ibadihi alladzina aqadahu alaihim bil mawathiq as-saqilah wal ilzamat. Kata Imam Sa'di, janji kita kepada Allah ini berlaku umum antara mereka dan antara Allah. Jadi janji kita kepada Allah, kan kedua belah pihak ya. Terus janji kita kepada sesama. Jadi berlaku secara vertikal dan horizontal. Ini kita dapati dalam surat 4 An-Nisa ayat 155. Allah berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya'a bi ghairi haqq wa qawlihim qulubuna gulf bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila." Maka karena pelanggaran mereka, naqdun, ini naqdun, jadi janji kedua belah pihak, mitsaqahum, terhadap misak. Misak itu piagam ya, piagam yang sudah disepakati. Wa kufrihim, dan kekafiran mereka, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, serta pembunuhan mereka kepada nabi-nabi tanpa ada kebenaran, serta ucapan mereka, qulubuna gulf, hati kami tertutup. Nah, jadi sejak awal mereka sudah nggak mau dengar. Tuh, kata-kata ini dicatat oleh Allah sebagai bentuk pelanggaran. Qala Ibnu Katsir, wa hadhihi, pernyataan-pernyataan di surat 4 ayat 155 ini adalah minaz dzunub, dosa-dosa allati irtakabuha, yang mereka lakukan.
mimma aujaba laknatahum, yang menyebabkan mereka dilaknat. Nah itu ya, bedanya kita dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu melanggar, gak lama laknat turun. Pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan umat terdahulu, semuanya ada di zaman kita sekarang. Tapi karena Nabi pernah minta dispensasi agar diberi waktu, jangan seperti diberlakukan umat terdahulu, langsung instan ya. Nah, maka kita jadinya begini. Tidak mendapat sanksi instan. Nah, tapi kita ditunggu ya, agar kita taat. Begitu juga di ayat-ayat yang lainnya, ayat-ayat banyak. Surat 4, surat 48 ayat 10. Allah nyatakan, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Sungguh orang yang berbaiat kepadamu, ya, walaupun nampaknya berbaiat itu kepada Nabi Muhammad, tapi sesungguhnya innama yubayyi'una Allah, mereka berbaiat kepada Allah. Yang ringan mah akad pernikahan. Akad pernikahan ditempatkan oleh Allah sebagai mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Tuh, yang kita jalani ini akad pernikahan. Ya, nampaknya kan sederhana, selesai dalam waktu kurang dari 10 menit. Ketika sang wali melontarkan angkah tuka, saya nikahkan, itu kan prosesnya nggak lama itu. Ya, keabsahannya tuh, mulai angkah tuka sampai saya terima nikahnya itu kan sah tuh. Ya, mulai dari saya nikahkan sampai diterima itu nggak lebih dari 5 menit sebenarnya. Atau 10 menit katakanlah, nggak sampai 1 jam. Tapi konsekuensinya berat, walaupun hanya ya masuknya cepat gitu kan, keterikatannya cepat. Nah, tapi konsekuensinya berat seumur-umur. Jadi akad yang paling lama adalah akad nikah, karena berlangsung sampai akhirat. Ya, tapi bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya gimana? Tahun demi tahun, sumeh, males, bosen, ya, makin hari makin. Nah, tidak semuanya berhasil di tengah jalan, kan? Itu pada perjanjian yang berat, ya, ditempatkan seperti Nabi berjanji dengan Allah, karena bahasanya mitsak. Akad nikah itu dibahasakan oleh Allah mitsak, mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Sama dengan nabi-nabi kepada umatnya, nabi kepada Allah dalam menerima kitab tuh, ya, khudha biquwwah. Tuh, diminta untuk pegang dengan kuat, terus jalankan dengan sebaik-baiknya. Faman nakatha, barang siapa yang merusak, barang siapa yang melanggar, nama yang kusu ala nafsih, maka berarti dia sudah melanggar dirinya. Ya. Waman aufa, namun jika dia memenuhi bima ahada, terhadap janji yang sudah dibuat olehnya, ya, alaihullah. Tuh, saking kuatnya ini dibacanya biasanya alaihi, tapi ini berbeda, dibacanya alaihullah. Ya, surat 48 ayat 10 nih. Waman aufa, biasanya tulisan alaihi dibacanya alaihilah biasanya, tapi untuk surat 48 ayat 10 ini alaihullah. Ya, jadi untuk diperhatikan. Wa man aufa bima ahada alaihullahu fasayu'tihi ajran azima. Maka kami akan beri pahala yang besar kalau kita lulus memegang janji. Ya. Tapi janji, kebanyakan janji yaitu janji sekedar janji, kalau tidak diikat oleh undang-undang. Ya banyaklah yang sudah dilanggar. Janji presiden, janji menteri,
Ya, karena di Indonesia itu kalau udah selesai nggak ada ininya, nggak ada konsekuensinya. Ya. Jadi belum ada presiden yang dihukum di Indonesia ini. Presiden sudah ke-8 ya. Tidak ada yang melanggar dihukum karena dianggapnya mungkin ini apa itu negara tuh. Ya itu alat disebut apa namanya? Negara tuh, ya. Jadi bagian dari negara, simbol negara. Nah, ini harus melanggar, harus tetap melanggar. Jadi nggak ada presiden, ya. Seharusnya kalau udah nggak jadi presiden, kalau melanggar ya dihukum harusnya. Iya, belum ada di Indonesia. Seharusnya ada, karena siapapun di depan hukum itu sama. Apalagi pemimpin ya. Baru sebatas menteri kan yang bisa dihukum. Tapi kalau presiden sedang menjabat dihukum itu di negara lain sudah ada. Kalau kita mah bukan dihukum tapi diturunkan. Karena dianggap melanggar simbol negara. Nah, kita kembali ke sini. Jadi perjanjian itu banyak, presiden kepada wakilnya, presiden kepada rakyatnya, wakil kepada yang mewakilkan, banyak pelanggaran-pelanggaran. Nah, ini tidak dihukum. Karena tidak dihukum, maka cenderung orang melanggar, tuh, ya. Jadi tidak ada sanksi moral. Harusnya ada sanksi moral. Yang kedua, terdapat dalam hadis an Aliin radhiyallahu an, wa ma indana syai'un illa kitaballah wa hadis sahifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali, tidak ada di sisi kami sesuatu kecuali kitabullah dan lembaran-lembaran ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Jadi ini kaitannya, ada yang meragukan, ada yang bertanya-tanya apakah Ali menyimpan rahasia, apakah Ali menyimpan info, ya, sehingga mereka boleh menyendiri. Orang Syiah kan mengatakan kami punya catatan-catatan Nabi yang tidak boleh di-share ke publik katanya. Nah, artinya mereka memonopoli. Nah, kecuali kalau menjadi anggota baru kami beritahu. Nah, ini bisa dibuktikan dalam sebuah hadis. Ali pernah ditanya, apakah Anda punya sesuatu yang belum dipublikasikan? Kata beliau, tidak ada. Kecuali kitabullah, ya kitabullah sudah bisa kita lihat. Dan sesuatu, ya katanya, anin Nabi zimmatul muslimin wahidah. Tanggung jawab kepada muslim itu satu. Nah, sehingga ucapan orang Syiah ini tidak bisa kita benarkan. Kata mereka begitu. Kami punya rahasia yang tidak boleh dipublikasikan. Faman akhfara musliman fa'alaihi la'natullah. Barang siapa yang melanggar kaum muslimin, maka dia akan mendapat laknat. Wal malaikati, dan malaikat, wan nasi ajma'in. La yuqbalu minhu sirfun wala adlun. Tidak akan diterima, ya, sirfun wala adlun. Tebusannya tidak akan diterima. Hartanya tidak akan diterima. Zimatul muslim wahidatun yas'a bima adnahum. Jadi seketika seseorang Islam, darahnya harus dilindungi, kehormatannya harus dilindungi. Sayang kita sendiri masih begitu ya. Umat Islam ini masih begitu. Jadi walaupun kelihatannya Allah, Tuhannya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, tapi dalam prakteknya nggak bersatu. Masih melihat teman atau bukan teman. Ya, ini yang harusnya dikikis. Jadi persaudaraan muslim harus menyeluruh. Soal orang nggak sama dengan kita, itu nggak bisa dipaksakan. Karena di zaman Nabi sendiri, sahabat-sahabat itu nggak semuanya sama. Ya mereka tetap memelihara, ya, perbedaan yang dibolehkan. Tapi dalam soal akidah kita sama. Qala Nawawi qauluhu sallallahu alaihi wasallam zimmatul muslim wahidatun yas'a bima adnahum. Yas'a biha adnahum.
Dhimmatul muslimin al-murabidhuma, aman, keamanan kaum muslimin sama. Ya, jadi muslim dengan muslim itu keamanannya sama. Yas'a biha adnahum, yang berlaku kepada seluruh termasuk pada yang lebih rendah. Nah, waktu kita sudah habis ya untuk materi pertama. Materi yang kedua. Ini soalnya muter-muter nih bicaranya. Nah, kita sekarang ke ensiklopedi. Bismillahirrahmanirrahim. Innahuma la yu'adzabani. Suatu saat Nabi melintas ya kuburan. Dalam suatu momen perjalanan, Rasulullah melintasi kuburan. Lalu beliau berhenti pada 2 kuburan. Kata beliau, sesungguhnya penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Mereka berdua disiksa bukan karena masalah besar. Tuh. Ya, tapi masalahnya kecil. Amma ahaduhuma fayu'adzabu minal baul. Yang satu disiksa karena masalah kencing. Kencingnya kurang teliti. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan kita harus bersih. Ya, kencing itu sebenarnya ujian. Kencing ujian sebenarnya. Karena kencing itu dinyatakan najis kalau keluar dari tubuh kita. Kan tubuh kita nggak bersih dari kencing kan, yang masih di dalam kan tetap ada, kan bukan harus dibersihkan. Setelah keluar baru dinyatakan najis, harus dibersihkan. Kan gitu kan? Nah ini rupanya orang ini nggak begitu open tuh bahasa Jawanya, nggak begitu open pada najis. Tuh yang satu. Sehingga ini kadangkala direspon oleh sebagian umat Islam tuh dengan berlebihan. Tuh. Dia tidak akan buka sendal sebelum sampai ke sajadah. Ada yang begitu tuh. Walaupun sudah dipel rumahnya, kan harusnya sendal mau di sana. Dia nggak merasa puas. Pokoknya dari sendal tuh harus ke sajadah. Nah, itu dalam rangka ini, terinspirasi oleh ini. Paham belum ini? Jadi di rumah walaupun bersih dia tetap pakai sendal. Sendalnya hanya dilepas kalau turunnya ke sajadah. Saking pengen bersihnya. Supaya nggak diazab. Iya, dia mengira begitu. Tapi kan kita nggak perlu terlalu teliti. Kalau teliti pakai mikroskop lah. Ya, yang penting kita teliti yaitu kalau di rumah ada anak kecil, ya kita bersihkan sudah cukup. Kita bersihkan nggak terlalu, kalau mau diteliti mah tubuh kita juga nggak, apalagi kalau faktor umur. Ya makanya Imam Syafi'i menyarankan setelah kencing kita nggak boleh langsung nutup celana, diem dulu. Ya bisa dehem, bisa berdiri, yang tadi nongkrong jadi berdiri, diem dulu, nanti ada sisanya. Ya. Ada sisanya keluar. Jadi kalau kita langsung sarungin, itu nanti netes. Tuh, itu kata saran dari Imam Syafi'i berdiri, saran imam yang lain dehem-dehem, gitu. Supaya sisanya rogol kali. Katanya gitu. Ya, ini tergantung tergantung kita. Nah, itu. Jadi itu. Dan kalau saya pikir kalau mau bersih benar kayaknya sulit. Mungkin kita akan menunggu berjam-jam di kamar mandi tuh. Nunggu, apalagi faktor umur ya. Ada seorang guru mengatakan karena faktornya sudah berjima katanya. Jadi kalau sudah berjima pecah, enggak juga. Bukan karena itu, karena faktor umur. Jadi istilahnya klepnya itu sudah kendor. Nah benda kita juga di rumah kalau udah lama dipakai pasti lama-lama harus diganti silnya ya. Iya, artinya kalau tubuh kita kan spare partnya susah, perbaikan sendiri itu mah. Harus perbaikan sendiri, maka harus dijaga nutrisinya.
Nah, saya udah berulang kali, banyak di antara kita, saudara, kalau Anda punya kaki itu rada gede, terus hitam, Anda harus curiga tubuh Anda banyak gula. Ya, diabetes, harus curiga. Ya nggak apa-apa sekali-kali periksa gitu. Omongan saya dituruti, jangan terlambat. Kalau terlambat, sudah terjadi komplikasi. Jadi diabetes ini banyak menyerang orang. Semua orang berpotensi diabetes. Itu aja, pikir baik-baik. Karena di masa tua, kita manja. Kita sudah memiliki semuanya, cenderung diam. Di rumah tuh cenderung diam. Makanannya gula, karbohidrat. Iya, kalau dulu kan warawiri nganter anak, tuh kan gerak tuh. Anak udah gede tuh. Kita udah punya, di rumah ada pembantu yang setrika. Udah, kalau setrika berarti ada gerakan tuh. Nah, nggak ngepel lagi. Nah, itu cenderung diam. Nah, itu penumpukan penyebabnya itu. Ya ke masjid juga aleman, pakai motor, nggak mau jalan, padahal deket. Contohnya. Tapi yang bawa motor jangan serik. Harusnya begitu, didesain oleh Allah tuh begitu. Makanya sampai promosinya, langkahnya itu ditambah, dosanya dikurangi, itu kan promosi itu. Jangan sampai kehilangan nanti nggak ada catatan. Saya udah ngomong nih. Ya, kalau nggak ada catatan, padahal saya suka masih sampean pakai apa? Motor. Nah, ya. Kan disuruhnya jalan. Ya, jalan. Jadi jangan, hadisnya kan promonya jalan. Apa Anda mengira sahabat itu nggak punya kendaraan? Ya punya. Coba kan dulu pakai onta. Kan nggak disuruh pakai onta. Suruh jalan. Gimana? Parkirnya? Nggak banyak. Di zaman dulu kan banyak pohon-pohon di luar, banyak. Tapi Rasulullah tidak menyarankan pakai onta, tetap jalan. Nah itu, ya. Sepeda boleh. Sepeda ya itu bukan kaki. Itu bagus pakai sepeda terus. Ya. Jadi istilahnya kalau Anda terapkan, ya di sini alhamdulillah aman. Tapi kalau di tempat lain kan larak-lirik, krotrek motor saya kan itu. Tapi kalau jalan kaki kan aman. Paling yang sendal aja. Maka menyiasati sendal itu belilah sendal 2 yang berlainan warna. Kalau baru, ya kalau Anda punya yang jelek, bawa yang jelek. Itu pasti aman. Tapi kalau kita sudah tahu aman ya insya Allah kan. Tapi di tempat-tempat yang kira-kira lalu lalang orang, curiga, nah itu Anda lebih baik begitu. Daripada nanti keluar nggak ada sendal walaupun murah, tapi kan kalau nggak ada bagaimana? Ya, pas kita di jalanan, nah itu menyiasatinya. Jangan terlalu berharap aman-aman, jangan. Sepanjang syariat Allah belum ditegakkan, jangan katakan aman. Gitu. Anda pikir baik-baik. Sepanjang tidak ada potong tangan untuk pencuri, jangan merasa aman. Jangan mengandalkan orang. Wah ini aman ini, jangan. Anggaplah tidak aman. Ya apalagi Anda ke masjid sendalnya Crocs. Wah, harganya aja sampai 1,5 jutaan. Lah, ngapain cuma buat diinjek-injek tuh. Ya kan? Nah, itu. Nah ini jadi ya. Terkait hukum kencing berdiri. Ya. Kan kalau kita lagi sapa, celana panjang, bertamu. Hukum itu makruh, mubah, haram. Hukum apa? Hukum kencing berdiri. Hukum kencing berdiri ya nggak makruh. Kalau kita kan tadi kan dalam syariat begini, kita dihadapkan kalau nggak ada pilihan, kita nggak dikenakan hukum. Kalau nggak ada pilihan, Anda harus hati-hati juga kalau pakai toilet yang mewah-mewah itu kan dia pakai sensor. Kalau kita deket nggak keluar dia, yang itu sensor yang nggak bisa. Kalau kita jauh malah dia mancur airnya tuh. Hati-hati itu, nanti takutnya udah keburu nggak mancur-mancur. Ya, kita kewer-kewer, mancur kan kita kelihatan orang nantinya. Jadi, kalau menghadapi toilet begitu, lebih baik bawa aqua.
Itu aman tuh. Kalaupun nggak kepake ya cuma bayangannya jijik amat ya. Itu soal imajinasi itu, Pak. Yang penting kita nggak kepake. Ya, jadi botol aqua itu penting kalau kita untuk yang kosong-kosong tuh. Siapa tahu kita terjebak begitu. Ya, ada satu toilet nggak ada airnya. Ya, kita pastikan dulu ada airnya nggak sebelum berbuang. Ya, udah berbuang nggak ada airnya, apalagi buang air besar nggak ada air, waduh, gimana urusannya? Manggil-manggil orang. Nah, itu usahakan begitu. Jadi ini urusan kencing. Yang satu lagi katanya ini urusan fil ghibah. Karena ghibah. Ya. Menceritakan orang bukan untuk solusi. Hanya sekedar publikasi. Jadi ghibah yang dilarang ini adalah menceritakan orang bukan solusi. Tapi kalau untuk solusi ya boleh milih pemimpin. Nggak ghibah ya susah lah, bagaimana? Oh, kita mau milih. Jangan nyebut. Ya gimana namanya kampanye? Ya, harus melihat kelebihan dan kekurangan. Ya pilih pemimpin lah. Tuh. Terus hadis berikutnya kemarin sudah disampaikan ini tentang akhir orang yang masuk surga ya. Inilah a'lamu akhirah, sudah ini. Inilah yaghfiru haudi adzudun nas li ahli Yaman. Suatu saat Rasulullah bersabda, sungguh aku membagi ya telagaku adzudun nas, orang yang paling di ujung li ahli Yaman, untuk ahlul Yaman. Jadi Rasulullah menyatakan, ya pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, selama engkau ada di tengah-tengah kami, kadangkala terbit rasa kangen. Kami ini kadang-kadang nggak pugu-pugu, kangen, pengen ketemu sampean. Kalau kita masih di dunia, kan saya segera mencari tahu, kata sahabat, di mana keberadaan engkau. Ya, lalu saya usahakan berjumpa dengan Anda. Setelah berjumpa, hati saya plong, pulang lagi. Kata mereka ini, kata sahabat, nah itu di dunia lah, nanti di akhirat gimana? Memang kepikiran ya sampai ke situ ya. Kan di akhirat mah seluruh manusia dikumpulin, bukan saja umat Nabi Muhammad, tapi zaman Nabi, nyarinya gimana? Ya kita aja kalau haji, kalau nggak ditentukan kloter mah pasti kelubukan cari keluarga kita. Padahal cuma di balik pintu kan. Karena tubuh kita kan tidak seperti orang-orang negro, besar-besar. Kecil-kecil, nyarinya susah. Terus mukanya banyak yang sama, mirip-mirip. ASEAN yang begitu kan. Muka ASEAN, muka Indonesia, ya gitu-gitu aja. Modelnya nggak jauh berbeda. Tapi kalau sama orang Barat, berbeda. Nah ini ditanyakan oleh sahabat. Nanti kalau di akhirat, saya kepengen ketemu sampean di mana? Nah Rasulullah memberikan petunjuk. Aku ditemui satu di mizan. Tuh, di mizan. Yang kedua kalau nggak ada di sirat. Kalau tidak ada di haud, di telaga. Lah nyarinya itu. Ya kan? Dari mizan ke sirat berapa jauhnya kita nggak tahu. Dia cari aja di situ. Aku pasti ada. Nah, ceritanya ini ketika beliau di telaga. Ya, karena dalam surat Al-Takatsur hal spesial yang Allah berikan kepada nabi kita itu telaga. Karena di sana inna a'toinaka, sesungguhnya kami memberi kamu di situ satu. Jadi hanya nabi kita yang punya telaga. Dan ada tahu setiap pertemuan panitia selalu nyediain minum kan? Kalau ada kumpulan yang ada di otak kita, minumnya ada nggak? Kayak gitu. Setiap kumpulan orang. Karena minum itu kalau kita sudah haus, tuntutan haus luar biasa daripada makan. Maka Rasulullah juga cerdas. Beliau diberi hadiah haudun. Satu tetes berhasil diminum oleh kita, maka kita tidak haus selamanya. Ini yang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Terus ada yang bertanya,
ulama berimajinasi. Bagaimana umat Nabi Muhammad kan nggak semuanya langsung masuk surga. Ini cerita umat kita aja. Umat Nabi Muhammad kan juga ada yang dihukum. Ya, begitu selesai ditimbang, di mizan, kan nggak langsung masuk surga. Tuh, ada yang digodok dulu, disop dulu, disop istilahnya. Bagaimana itu? Nah, kalau dia berkesempatan mendapat haudun, minum air telaga, walaupun dia dibakar, dia tidak akan haus. Kan lumayan tuh. Ya kan? Dibakar tapi nggak haus. Tapi kalau Anda dibakar plus haus, lebih menderita. Tuh, katanya begitu. Nah, tapi ada syarat-syaratnya. Ada yang ditolak. Beberapa orang datang ke telaga, diusir. Rasulullah heran kepada penjaga telaga itu, kenapa? Itu kan umat saya itu. Kenapa kau usir? Kamu nggak tahu apa yang dia sudah lakukan. Nah, ternyata yang paling menjadi penghalang mendapatkan haud itu berbuat bid'ah. Oh, karena bid'ah itu menyaingi produk. Benar nggak? Sebenarnya kalau Anda pikirkan, kenapa Allah sangat benci, Nabi itu benci pada bid'ah? Karena menyaingi produk. Coba antum punya produk apa gitu, bikin kacang apa-apa di merek. Tiba-tiba orang bikin yang sama, itu apa nggak jengkel? Mereknya sama, tapi dijual menyaingi Anda. Pasti kan kita marah kan? Soal dia salah pada kita, tapi tidak meniru, mending. Makanya bid'ah ini sangat besar. Nah, min maqami ila aman. Ketika ditanya seberapa lebarnya telaga yang Allah berikan pada Anda, ya Rasulullah menjawab, dari tempatku ini sampai ke Oman. Dari Madinah sampai ke Aman. Telaganya. Berapa ratus kilometer nggak tahu. Orang dari Madinah ke Mekah aja 600 km mah ada tuh panjangnya, ya bentangannya. Bagaimana ke Oman? Ya, tapi semua itu tidak berarti kalau jumlah peminumnya banyak. Kan kalau untuk kita 1-2 mah iya kelihatannya lega. Tapi kalau jumlahnya sejagat kerat, miliaran orang, ya nggak berarti. Nah itu ya. Kalau bagi kita mah sangat luas. Wa ahla, katanya asyaddu bayada minal laban. Air telaga itu lebih putih daripada susu. Ya, jadi nanti kalau di akhirat susu itu tidak perlu binatang. Nah, kebanyakan kan susu itu dari hewan kan, dari makhluk hidup. Nah, nanti kalau di akhirat tidak ada makhluk hidupnya, maksudnya susu sapi nggak perlu ada sapinya gitu loh, ya kan? Susu apa lagi? Susu kambing nggak perlu ada kambingnya, susu kedelai nggak perlu ada kedelainya gitu, karena nggak di sana nggak pakai proses. Kalau kita kan harus meres dulu, baru netes airnya. Di sana nggak perlu proses, sudah instan semuanya. Tajri min tahtihumul anhar, mengalir, yang kita bisa akses dengan mudah, nggak usah bayar, mengalir di depan kita. Ya, mungkin niat kita itulah yang merubah menu. Wah, ya jangan susu terus lah. Sekali-kali Homer berubah jadi Homer. Kalau di sini kan perlu nyuruh orang dulu meracik, beli ke pasar. Itu apa yang ada dalam hati langsung kesampaian. Itu seperti hidup di surga. Ya, tidak perlu proses. Kalau dunia perlu proses. Ya. Kemudian wasuila an syarabi. Asyaddu bayatu minal laban, lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Tuh. Air telaga itu rasanya. Ya, karena sudah mengalami kepahitan-kepahitan. Saya beri contoh nih. Anda kepengen nggak minum manis tapi dari air tawar? Ada caranya. Ada caranya. Karena sering saya rasakan, minum jamu dulu yang pahit. Jadi minum yang pahit, nanti begitu ketemu yang
tawar tuh rasanya manis. Coba aja. Jadi mungkin ini menemui yang pahit-pahit dulu nih. Ada mizan, ada hisab tuh kan deg-degan semuanya tuh. Ya, begitu selamat alhamdulillah. Ya kan? Kita akan bersyukur sekali kan? Karena menyaksikan teman-teman banyak yang waktunya nggak sama dengan kita duluan itu aja udah seneng tuh, ya kan? Apalagi yang sempat nyemplung, waduh nggak selamat teman saya, contoh gitu. Alhamdulillah saya lancar, sukses, waduh mungkin ya kita sambut dengan nangis mungkin. Nah, kemudian kita kan setelah kita selamat kita akan mencari keluarga kita kan? Allah janjikan walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatum, diikuti oleh keluarganya, orang yang beriman diikuti keluarganya, kami akan pertemukan. Karena itu bagian dari kebahagiaan. Jadi kalau saudara pikir, kalau kita pikir baik-baik, hidup ini sebenarnya paling bagus di dunia sebenarnya. Ya, karena hidup akhirat tidak berakibat ke dunia, tapi hidup dunia side effect ke akhirat. Kalau kita berumah tangga di sini, nyampe ke sono, apa yang di dunia nanti di akhirat menjadi lebih baik. Tuh, makanya saya pernah mengatakan momen terbaik ini momen hidup di dunia. Jadi jangan Anda beranggapan, saya di sini nggak dapat, nanti di akhirat. Belum tentu, siapa yang bilang dapat. Ya kan? Jangan pede dulu itu kan, dengan apa yang kita amalkan sekarang ini. Kita merasa aman, tidak pernah introspeksi. Jangan-jangan sholat saya nggak sesuai. Jangan-jangan amal ibadah saya salah. Itu harus Anda periksa lagi. Jangan sampai, enggak lah, saya ngikut kok. Jangan, belum tentu. Sepanjang bukan Rasul, ya, atau ngikut saya, belum tentu. Sepanjang bukan Rasul, ada kemungkinan salah. Jadi yang kita lakukan sekarang ini, ada kemungkinan salah karena bukan Rasul. Kalau Rasul mah ya jaminan. Nah, kita harus berhati-hati. Terus wa ahaduma min dzahab wal akharu min warak. Nah, kemudian ada mizab. Nah, katanya ada salurannya. Salurannya terbuat dari emas dan perak. Salurannya. Ya, kita mengagumi emas dan perak karena kita nerawangi dari dunia. Ya kan? Jadi maksudnya Pak Hilman mengagumi interior surga itu karena mikirnya dari sini. Di sininya nggak punya. Tapi kalau di kanan, kiri, depan, belakang semuanya begitu. Ya punya tetangga yang di surga juga emas. Ngelihat kiri juga emas. Rasanya menjadi tawar gitu kan. Biasa-biasa saja. Kan sesuatu itu menjadi mahal karena langka. Ya kan? Dulu yang namanya HP itu barang mewah. Hanya orang tertentu yang punya. Sekarang tukang beca pun punya HP. Jadi nggak ada yang heran gitu. Dulu di pasar jarang ada orang bawa HP dulu. Makanya ada istilah GSM, geser sedikit mati kan dulu. Kan dulu begitu. Setelah banyak satelit, nah kita jadi Sekarang mah sudah 5G. Kita 3G, naik 4G, sekarang 5G. Nah, 5G itu pun sudah baru di spot tertentu. Nanti keluar angka 5-nya. Nah, kita Pangurawi belum direken penting. Kalau di sini banyak pejabat, Pak Hilman Jenderal, Pak Humaini Brigjen contohnya. Pasti mereka ikut ke kita. Nah, kita karena kurang dilihat. Kita dapat air karena ada rumah sakit aja. Dulunya mah asin. Ya kan? Anda ingat nggak? Perpindahan nomor. Dulu di depan nomor kita tuh 5.500 sekian. Ikut mana? Bojonegara. Masang telepon tuh kantornya Bojonegara, kita disertakan nomor Bojonegara. Setelah ada rumah sakit, ini direken Cilegon nih. Kan rumah sakit mah susah kalau nggak pasang telepon, maka dia gawat darurat segala kan. Air harus ada, baru dirubah jadi 3, masuk ke sono. Tuh, masuk ke kapling. Sekarang lebih lagi, dijadikan 1.
IndiHome, Telkomsel, telepon biasa jadi satu. Saya kemarin mengunjungi kantor Telkomsel, saya cerita sekarang banyak internet lebih murah dari Anda. Saya bilang begitu, Anda harus saingannya tambah banyak, ini harus tingkatkan kualitas. Ya Pak, tapi sekedar Bapak tahu, yang internet baru nggak pasang tiang, itu ilegal. Dia bilang begitu ke saya, nanti suatu saat kalau ada razia, dipotong sama dia. Potong. Ilegal katanya. Jadi yang benar adalah kalau pasang saluran itu harus ada tiangnya. Dia bilang. Kalau nggak pasang tiang, main nyangkol, itu ilegal. Tiang orang dipakai katanya. Ya itu. Kan sekarang ada lagi internet yang lokal, yang Banten. Yang Banten, itu yang tersalur ke pesantren saya. Giliran nanti ada pelajaran, nggak ada, itunya salurannya ada tapi isinya nggak ada. Jadi tidak ada. Loh gimana ini? Wah, kalau waktu pakai nggak ada ya buat apa? Jadi pelanggan. Nah, saya bilang, mana bisa Anda mengalahkan punya negara? Saya bilang. Kan yang IndiHome ini kan negara. Pakailah IndiHome walaupun mahal dikit, punya negara. Backingannya polisi dan tentara gitu kan. Kalau yang nyangkol-nyangkol itu ya diragukan gitu, punya siapa atau punya, sepanjang bukan punya negara itu. Suatu saat kalau terjadi apa-apa ya kita kena. Dicopot temannya. Itu saya dapat penjelasan dari Telkomsel. Oh gitu, jadi main pasang aja Pak, dia nggak masuk tiang, main nyangkol aja dia bilang, tiang orang dipakai. Nah nanti pada satu saat akan ada razia, dia bilang. Seperti dulu saluran radio ya, dulu kan radio amatir tuh, iya. Saya pasang telepon didatengin preman atau gimana, ini ilegal, ini bukan radio, saya bilang telepon ini mah. Pasang antena tinggi tuh. Nah kita kembali sini, beberapa menit lagi ya. Nah itu sudah waktunya. Sudah habis. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan kita tidak lupa senantiasa berdoa agar anak-anak kita hidupnya dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba-hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.